Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan di channel saya tentang cerita-cerita horor. Jadi dalam cerita ini saya sampaikan terlebih dahulu, jikalau ada kesamaan nama, tempat maupun judul apa yang lainnya, itu hanya kebetulan saja, tidak ada maksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu ataupun pihak yang lain. Nah, juga saya sampaikan bahwa ini cerita untuk para hororer, bukan honorer ya, tapi hororer. Jadi saya sampaikan di sini, ini mungkin cerita hanya karangan ataupun ada kenyataan, dan bukan tujuan untuk menakut-nakuti, tapi ini hanya semata-mata hiburan ya. Jadi guys, untuk masalah percaya atau tidak kepada makhluk halus ataupun makhluk gaib, itu kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Itulah hak semua orang. Jadi ini hanya untuk hiburan semata. Baik, kita mulai saja langsung ceritanya, cekidot. Jadi guys, awal mulanya itu ya, sebut saya di kampung saya ya, misalkan itu, supaya kita mudah untuk berceritanya. Jadi awal mulanya itu di kampung saya itu ada seseorang yang kaya raya, pokoknya kaya raya. Tapi hasil atau sumber kekayaannya itu dari bidang rentenir guys. Jadi rentenir itu apa? Rentenir itu yaitu meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bukan bunga melati ataupun bunga mawar ya, tapi ini bunga uang, bunga uang. Nah guys, ini penawarannya sangat-sangat manis kalau rentenir ini, tapi penagihannya langsung mencekik, kejam guys. Kemudian sekarang kita masuk ke cerita. Nah, kita lanjut ceritanya tadi. Jadi dia ini kaya raya, sumbernya dari ya anggaplah tidak halal ya. Jadi sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh, jadi makanan, minuman, jadi darah daging, dan jadi perbuatan itu sinkron ya. Pasti perbuatannya nyeleneh juga, menyimpang. Jelas saja rentenir ini pekerjaannya itu di kampung, dianggap warga menjadi balak di kampung. Dari main judi, main wanita, kemudian mabuk-mabukan, pokoknya sepaket sudah semuanya. Jeng jeng jeng. Kemudian ada kabar bahwasanya orang kaya tadi meninggal dunia atau mati ya. Para warga pun bahagia. Terus ada yang syukur, tidak ya, tidak. Bahagia mereka karena kan itu ya terlepas kampung dari bala. Sehari, 2 hari rentenir tadi meninggal, tak ada yang melayat ke rumahnya. Sampai sang istri pun pergi keliling kampung, memohon, merengek-rengek kepada para warga untuk minta bantuan untuk memperlakukan si mayat sebagaimana mestinya, seperti muslim ya, untuk dikuburkan maksudnya. Melihat kondisi seperti itu, sang kiai pun tidak tega. Kemudian dia menghimbau untuk seluruh warga agar membantunya menolong itu sang istri untuk menguburkan jenazah. Dengan rasa terpaksa, para warga pun datang ke rumah itu. Tidak sampai di rumah, aroma yang tidak sedap pun sudah tercium, karena sudah 2 hari ya, masuk ke hari ketiga didiamkan si mayat, dan bentuk tubuhnya pun sudah bengkak. Ditanya kiai,
kepada sang istri, apakah ada sudah peralatan untuk si mayat ini untuk kita mandikan, mengapankan, menguburkan. Kata sang istri, tidak, saya tidak tahu sama sekali apa-apa peralatannya. Setelah itu Pak Kiai menyuruh salah seorang warga untuk membeli peralatannya. Pas sudah sampai beli peralatannya, dimandikan sudah kan itu, kemudian dikapankan. Saya menjadi asistennya Pak Kiai, jadi kami jahit itu kapannya, kemudian kami pasangkan ke mayat. Ini awal dari kegemparan. Ternyata kain kapan yang kami pasangkan itu tidak muat, seperti kekecilan. Kemudian kami inisiatif, kami tambah lagi kain kapan. Kemudian kami pasangkan lagi, ternyata makin tidak muat. Yang ketiga kalinya kami tambah lagi, ternyata makin tidak muat. Wallahu a'lam. Kemudian ada salah satu warga, ini orangnya gokil ya. Pak Kiai, coba tuh ganti dengan kain yang berwarna merah yang ditirai itu, yang punyanya di kamarnya si mayat itu kan ada. Coba aja kayak Pak Kiai, dengan entengnya. Gokil. Mendengar seperti itu ya, kami pikir tidak salahnya untuk dicoba. Sang istri pun sudah menyerahkan semuanya kepada warga dan Pak Kiai, karena beliau pun ya memaklumi. Mohon maaf guys, karena suatu kondisi, jadi saya lanjut part 2. Untuk selanjutnya kita lanjut part 2 karena kondisi yang tidak memungkinkan. Terima kasih ya guys.